Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan dari kelas 11 3 ingin mengerjakan remedial fisika dari soal PS kemarin. Langsung kita ke nomor 1. Jadi di sini tuh ada soal tentang titik berat. Nah, kalau titik berat ini rumus pertamanya itu kita nyari X1 sama Y1-nya dulu sampai X3 Y3. Jadi X1-nya itu sebenarnya rumus X1 itu 1/2 dikali nih. X1 itu kan dari 0 ke 16 kan, jadi kita 16. Nah, 16 bagi 2 kan 8 kan. Dengan 8. Jadi X1 nya ini hasilnya 8. Terus habis itu kita ngitung Y1. Y1 itu rumusnya sama 1/2 dikali Y1 itu 22 ke 14. 22 ke 14 itu langsung kita kurang aja, jadi 22 dikurang 14 hasilnya 8. Itu 8. Oke. Nah, jadi 8 bagi 2 itu kan 4 sama dengan 8 ditambah dari jarak ini ke sini tuh karena ini kan ditambah kan, jadi ditambah 14 ya. Tambah 14 sama dengan 14 ditambah 8 kurang berarti hasilnya 22. Oke, kita hitung yang X2 nya. X2 sama dengan 1/2 dikali X2 ini 20 dikurang 16 yaitu 4. Hasilnya dibagi 2 sama dengan 2. Sama dengan 2 ditambah. Nah, kalau ini tuh yang X2 itu dia itu 16 karena dari 0 ke 16. 16 ditambah 2. Habis itu kita hitung yang hitung yang Y2. Y2 nya ini 22 dikurang 8 sama kayak tadi. 22 dikurang 8 sama dengan 14 bagi 2 hasilnya 7. Ini tuh ditambah berapa? Kelas gua mana? Nih. Ini kan 14 dibagi 2 ini kan 7 ditambah 22 ke 8 ini kan yang di sini kan 8 kan. Jadi kita tambah 8. Sama 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Oke. Habis kita hitung X1 X2, kita hitung yang X3 Y3. X3 ini kan di kanan, jadi sama kayak tadi 26 dikurang 16. Yaitu hasilnya 10. 10 dibagi 2 5. Sekarang kita akan mengerjakan 5 ditambah diketahui sama kayak tadi 16 ya. 16. 16. Jadi 5 ditambah 16 dengan jadinya 2 dibagi 100. hasilnya 21. Habis kita hitung X3 nya ini, kita ngitung Y3. Y3 sama Y3 nya ini dari 0 ke 8, jadi rumusnya itu adalah 8 dibagi 2 4. Jadi 4 tambah enggak ada, jadi hasilnya penuh. Oke, habis kita ngitung X, Y 1, 2, 3 ini, kita hitung yang A 1, 2, 3. Rumus A itu dia panjang dikali lebar. Jadi kita hitung A1. A1 ini tuh lebarnya kan 16. Jadi sini panjangnya maksudnya salah. Panjangnya 16. Lebarnya itu kayak tadi 22 dikurang 14 yaitu 8. Jadi kali 8. Oke. Habis itu 16 dikali 8 sama dengan 128. 128. Habis kita hitung A1 ini, kita hitung A2 sampai A3. Jadi A2 itu sini aja 20 dikurang 16 itu kan hasilnya 4.
Jadi di sini supaya bisa 4 dikali panjang dan lebar. Jadi dari 22 ke 8 yaitu 14 dikali 14 dengan 4 kali 14 dengan 56. Oke, terus kita A3-nya ini 26 dikurang 16 10 dikali 0,8 berarti dia 8. Jadi 10 dikali 8 80. Nah, kita kan udah ketemu nih X1 sama Y1 dan seterusnya. Terus kita juga udah ketemu A1, 2, 3. Abis ini langsung kita ke rumus hitung X. Jadi rumus X ini rumusnya itu X-nya U dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A dibagi A1 ditambah A2 ditambah X1 nya ini kan 8, kita tulis 8 dikali A1 yang 128 ditambah X2 nya itu 18. Bagi lagi dong minumnya. 18 dikali A2 56 ditambah X3 nya 21 dikali 80 dibagi A2 juga jadi 128 56 tambah 8 ini kita ambil semua yang ini ditambah jadi 8 dikali 128 sama dengan 1024 ada 4 sama dia sudah tuh 1680 dibagi ini jadi 128 ditambah 26 ditambah 80 hasilnya 264 terus 64. Nah ini tuh kan udah kita kaliin langsung kita tambah kita jumlahin jadi 1024 ditambah 1008 1680. Nah habis itu hasilnya tuh 3712 dibagi 264. 3712 ini kita bagi 264 jadi hasilnya 14,06. Nah kita kan udah hitung si X ini ya kita langsung hitung yang Y nya. Nah rumus Y ini sama kayak rumus si X tadi cuma dia diganti jadi jadi Y satu A3 dengan Y satunya 4,22 terus dikali A1 nya ini 128 ditambah Y2 nya 15 dikali 56 Y3 nya ini 4 dikali 80 karena A1 tambah A2 tambah A3 ini kan kita udah ketemu nih dari si X ini nih hasilnya itu 264 jadi langsung aja kita tulis ini biar lebih cepat jadi dia langsung 264. Nah setelah itu ini tuh kayak tadi dikali semua jadi pertama ini tuh 2 dikali 128 hasilnya 2816 50 320 dibagi 24. Oke. Di situ ini kita jumlahin semua. 2816 ditambah 60 tambah 320. Oke, hasilnya itu 3976. 3976 dibagi 264 hasilnya 264 hasilnya 15,06. Jadi dari soal nomor 1 ini kita ketemu
X-nya itu 14,06 dan Y-nya ini 15,06. Oke, jadi udah ketemu nih soal nomor 1 ini nih. Jadi kita langsung ke soal nomor 2. Oke, jadi ini di soal nomor 2 itu pertama bacanya itu kita disuruh nyari berapa berat dari massa tersebut. Jadi langsung aja kita ke rumus pertama. Jadi kan karena dia ini kan masih paralel kan, masih rangkaian paralel lah gitu. Jadi langsung kita ke nomor satunya. Rumus dari KP ini itu kan seluruh K ini kan 200. Jadi kita Dadah, dua semuanya. Assalamualaikum. 200 tambah 200. Apa ya? Nah, karena yang rangkaian kedua ini juga paralel, jadi kita juga ngitung KP-nya juga. Jadi KP2 sama dengan K4 ditambah K5. K4 tambah K5 karena jadi dia 200 tambah 200 sama dengan 400. Nah, habis itu kan ini kan otomatis dia udah jadi rangkaian seri dong. Nah, setelah kita hitung 2 ini, kita langsung hitung ke rangkaian serinya. Jadi rumus dari rangkaian seri ini tuh dia 1 per KS sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2. Jadi sini 1 per KS. 1 per KP1 nya itu 600. 600 ditambah 1 per KP2 nya 400. 400 ya. Nah, ini tuh cara penyulinnya itu kita tinggal ambil dari salah satu dari 2 ini. Nah, karena yang bisa dibagi itu yang 600, jadi kita pakai yang 600. Jadi 1 per KS sama dengan 600. Nah, 600 dibagi 600 itu tetap 1. Jadi 1 ditambah 600 dibagi 400 itu 1,5. 1,5. Habis itu kita jumlahin. 1 tambah 1,5 itu 2,5 dibagi 600. Nah, habis itu kita hitung si serinya ini. Serinya itu tinggal kita bagi aja. Jadi 600 dibagi 2,5. Jadi 600 dibagi 2,5 hasilnya 240. Nah, ini kan ketemu nih rangkaian serinya atau sikanya lah gitu, si konstantannya itu. Nah, ini kan yang ditanyakan berapa massa beban tersebut kan. Jadi langsung kita ke rumus ketiga, kita nyari massa tersebut. Jadi F sama dengan K dikali delta L. Nah, seperti yang kita ketahui, F ini tuh dia tuh satunya tuh M dikali G kan. Jadi di sini tuh M dikali G sama dengan konstanta dikali delta L. Nah, karena masanya yang dicari, jadi tetap M dikali gravitasinya itu kan 10 kan. Jadi berarti M dikali 10 sama dengan konstantanya 240 dikali delta L. Oh iya, delta L ini kan 2 cm. Nah, karena dia masih cm, kita ubah dulu meter, jadinya 0,02 meter. Jadi delta L ini 0,02. Terus kita dikali F10 sama dengan ini kita kali 240 dikali 0,02. Hasilnya 4,8. Nah, itu di sini M ini nih 4,8. Ini 10 ini tinggal kita pindah ruaskan kanan karena dia perkalian, jadinya pas pindah ruas jadinya bagi. Jadi sini 4,8 dibagi 10 sama dari 10 sudah 0,48. 48 karena dia massa. Jadi kita ketahui jawaban dari soal nomor 2 ini konstantanya 400, terus rangkaian serinya 240 dan massa bebannya ini 0,48 N. 0,48. Jadi habis kita mengetahui soal nomor 2 ini, langsung kita ke soal nomor 3. Oke, jadi kan tadi kan nomor 1 nomor 2 udah kita kerjain.
Langsung kita ke nomor 3. Ini di kategori ya. Jadi soalnya itu air mengalir melewati pipa yang luas penampangnya berbeda. Luas penampang pipa kecil 6 cm kuadrat. Nah, 6 cm kuadrat ini kita ubah ke meter kuadrat jadi dia 0,0006. Terus dan luas penampang pipa besar yaitu A2 dia 30 cm kuadrat. Kita ubah lagi meter kuadrat jadi 0,003 meter kuadrat. Nah, terus jika kecepatan air pada pipa besar adalah 4 ms, jadi berarti dia kan kalau pipa besar itu kan 2 kan, berarti V2 pipa besar adalah 4 ms. Tentukan ini kecepatan pada volume air, kecepatan air pada si pipa kecil sama debit air dan juga volume air selama 1 menit. Oke, jadi langsung aja kita ke yang A-nya. Kalau rumus dari yang A ini dia tuh rumusnya oh iya, coba V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2 sama dengan V1 nya ini kan yang ditanyakan karena dia belum diketahui lah. Jadi di sini V1 dikali A1 nya 0,006. Nah, V2 nya ini 4 ms. Oke, jadi C itu 4 ms dikali A2. A2 ini kan udah diubah kan jadi ke meter kan. Jadi itu 0,003. 0,003. Nah, V1 dikali 0,003. Nah, ini tuh kita kali. 4 dikali 0,003 hasilnya 0,012. Nah, ini tuh kayak sama kayak tadi, dia tuh tinggal pindah ruasin aja. Jadi di sini V1 sama dengan 0,012 dibagi 0,0 hasilnya 20. Habis itu kita ke rumus ke V. Ini tuh rumusnya tuh Q sama dengan A dikali V. Nah, kita tuh mending makanya tuh yang pipa besar lah yang A2. Jadi A2 nya ini kan 0,003 dikali V2 nya itu 4 sama dengan ini kan udah 4 dikali 0,03, jadi langsung aja kita tulis di sini hasilnya 0,012. Oke, habis itu kita ke rumus kedua. Nah, jadi yang rumus C ini tuh dia rumus dari volume airnya itu sama 1 menit itu Q sama dengan V dibagi T. Jadi Q-nya ini kan kita udah ketemu nih, yaitu debit airnya lah gitu. Ini tuh 0,012 sama dengan V ini kan yang dicari kan volume air sama 1 menit kan. Jadi V dibagi T. Nah, karena T ini 1 menit. 1 menit itu mau dijadiin detik atau second, itu jadinya 60 detik. Jadi di sini langsung aja V ini kita pindah ruaskan ke kiri yang tadi ini kan bagi kan. Kita pindah ruaskan ke kiri jadi kali. Nah, kalau sebaliknya kalau kali ini pindah ruaskan ke kanan atau ke kiri, dia jadi bagi. Jadi 60 ini jadi 0,012 dikali 60. Jadi hasilnya itu 0,72. Betul? Oke, jadi kita ketemu ini jawaban dari nomor 3 nih yang mulai dari A, B, dan C. Oh iya, satuannya. Ini tuh satuannya tuh M per S. Nah, yang ini tuh satuannya meter kubik per S. Dan ya gitu. Nah, terus itu nomor 3 ini tuh ketemu di jawabannya A, B, dan C ini tuh 20 meter per second, 0,012 meter kubik per second, dan 0,72 dari selama 1 menit ini. Oke, kan udah ketemu nih jawaban nomor 1, 2, dan 3. Kita langsung ke nomor 4. Oke, jadi
Ini kan soal nomor 4 nih. Jadi dia itu kayak sultan mungkin ya atau pipa, saya nggak tahu. Jadi diketahui dari ini tuh P1-nya ini tuh 1000 PA, A1-nya 10 cm kuadrat, kita ubah jadi 0,001 meter kuadrat, dan juga A2-nya 5 cm jadi 0,0005 meter kuadrat. H1 dan salah itu yang 3. H2. H2 oke. H1 sama dengan 20 cm sampai diubah jadi meter jadi 0,2. A2-nya ini 100 cm diubah ke meter jadi 1 meter. Terus ini kan yang dicari ini P2-nya kan karena P1 udah ketemu jadi P2 belum. Dan juga berhubung di sini V2-nya belum ada, jadi kita juga harus cari V2-nya dulu. Jadi pertama-tama kita hitung V2-nya dulu. Jadi rumus V2 itu sebentar. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, A1-nya ini 0,001. Jadi 0,001 dikali V1 4 ms kali 4 ms sama A2-nya 0,0005 dikali V2 ini kan yang kita carikan, jadi kita tulis tetap V2. Oke, itu kita kali aja nih. Lupa, ini bukan ms. Sorry, maaf. Jadi 0,001 dikali 4 itu 0,004 ya. Jadi 0,004 sama 0,0005 dikali V. Itu sama kayak tadi, tinggal ini tuh tinggal harus jadi dibagi dia karena dikali kan. Jadi di sini V2 jadi 0,004 dibagi 0,0005. Jadi V2-nya 0,04 dibagi 0,005 hasilnya itu 8. Oke, habis itu kita cari rumus si P2-nya ini. Nah, jadi kita itu kan dari P2. Rumus P2 itu P1 tambah rho PH tambah 1/2 dikali rho dikali V1 kuadrat. Dan kalau yang P2-nya ini sama rumusnya, jadi tinggal kita tulis ulang aja. Jadi, oh ya, ini tuh kan rumusnya panjang ya, tapi ya hasilnya pendek, biasa fisika. Jadi P1-nya ini. Jadi itu maaf miss, jadi ada kesalahan teknis sedikit. Saya malah ngitung P2-nya. Jadi di sini kan dicarikan P1. Di sini P1 tambah ini tuh berapa tadi? 1000 dikali 10 dikali 0,2 hasilnya 2000 ditambah ini benar tadi 500 dikali 4 kali 4 itu jadi 8000 sama dengan 1000 ya benar ini kita tulis aja deh 1000 deh 1000 tambah ini kita hitung jadi 10.000 ditambah ini tuh tinggal kita bagi 2 jadi 500 dikali 8 dikali 8 hasilnya 32.000. Oke, jadi sini P1 tambah 2000 ditambah 8000 itu 10.000 kan? 10 sama dengan 1000 ditambah 10.000 itu 11.000 ditambah 32 jadinya 43.000. Oke. Nah ini tuh kita pindah belas aja ke kanan dari plus jadinya min. Jadi P1 sama dengan 43.000 dikurang 10.000. Jadi P1-nya ini hasilnya 33.000. 33.000 PA. Oke. Jadi ketemulah dari soal nomor ini walaupun tadi ada yang salah. Jadi V2-nya ini 8, terus P1-nya ini 33.000 PA. Oke.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita nih ada di soal terakhir atau soal nomor 5 PS kemarin. Jadi itu soalnya itu pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga kecepatan aliran udara di atas pesawat itu 40 ms, yaitu V2 yaitu 40 ms. Terus sedangkan di bawah pesawat kecepatan aliran udara itu 20 ms, V1 sama 20 m per s. Terus bila massa jenis udara atau rho udara sama dengan 1,8 kg per meter pangkat 3 dan luas sayap pesawat atau A itu 10 meter kuadrat. Terus berapakah perbedaan tekanan pada kedua sayap pesawat? Yang dicari itu P1 dikurang P2. Enggak, dibalik. Jadinya karena itu jadi direvisi jadi P2 dikurang P1. Oke, sebentar. Oke. Mana tuh, Pak? Jadi kita tulis lagi sini P2 dikurang P1 dikali A. Nah, A-nya ini kan 10 kan? 10 sama dengan 1/2, rho-nya ini 1,8. 1,08 km pangkat 3. Terus dalam kurung V2 20. Oh iya, ini kuadrat ya. Oke, jadi iya, kuadrat sini, maaf salah. Jadi sini kuadrat. Jadi sini V2-nya itu 40 kuadrat dikurang 20 kuadrat kali 10. Nah, sebentar. P2 dikurang P1 ini kan sama 10 sama 10 kan. Jadi tinggal kita coret aja. Set. Jadi sisa 1/2 1,8 dan segini. Sama dengan 1/2 dikali 1,8 terus 40 pangkat 2. Jadi 40 dikali 40 itu kan 1600 dikurang 20 kali 20 yaitu 400 ya. Oke. Terus ini kita bagi nih sama dikurang juga. Jadi kita kurang dulu 1/2 dikali 1,8. Jadi 1600 dikurang 400 hasilnya itu 1200 dikali. Oke, jadi ini tuh kita bagi 2. Jadi 1,8 dibagi 2 hasilnya 0,9. Oke, jadi di sini langsung aja ini 0,9 dikali sama 1200. Hasilnya itu 1080. Oke, jadi dari soal nomor 5 ini perbandingan sayap pesawat ya soalnya. Bentar. Ya, perbandingan pada kedua sayap pesawat itu kita dapat hasilnya 1080. Jadi sekian soal pengerjaan soal remedial fisika dari PS kemarin. Saya Muhammad Raihan, maaf kalau ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.